Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan pada rekaman terakhir, kita mulai mengkaji Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu surah yang dibaca setiap kita sholat. Jadi paling tidak 17 kali kita baca. Kalau itu sholat wajib, belum lagi sholat sunat. Kalau sesuatu yang kita kerjakan tiap hari dengan bahan bacaan yang sama, maka sudah sepantasnya kalau kita terus meningkatkan pemahaman terhadap Al-Fatihah. Di samping itu juga Al-Fatihah merupakan induknya Al-Quran. Jadi seperti kemarin saya sampaikan bahwa kita gunakan sebagai teropong untuk melihat Al-Quran, dan sebaliknya kita jadikan ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai sudut pandangan atau center, pusat dari perhatian menuju kepada Al-Fatihah. Jadi dua arah. Kemarin kita sudah sampaikan masalah a'udzubillah minasyaitonirrajim dengan bismillah. Kalau a'udzubillah minasyaitonirrajim itu sebagai awalan daripada membaca Al-Quran, kita selalu diperintah untuk membaca ta'awudz. Tapi dalam konteks bismillah, antara ta'awudz dengan bismillah itu beda. Jadi kalau a'udzubillah, a itu jadi aku berlindung kepada Allah, itu perlindungan eksternal, perlindungan keluar dari pengaruh setan dan sebagainya yang mengganggu kita. Tapi kalau bismillah itu ada terhadap perlindungan, ada perlindungan yang bersifat internal, bersifat internal. Sekarang kita ulang kembali, ada 3 ba. Ba dalam bacaan bismillah. Tapi yang disebut huruf ba itu ada 3 pemahaman. Pertama, kalau kita baca bismillah terhadap apa yang ingin kita lakukan, tapi tidak ternyata tersirat saja. Misalnya mau makan, kita ucapkan bismillah, jadi dengan nama Allah aku makan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah, mengandung makna tauhid di situ, keikhlasan di situ,
Tapi bagaimanapun kita perlu sampaikan bahwa mungkin kecerdasan kita mungkin sangat cepat mengerti apa yang saya uraikan ini. Apalagi dengan bahasa yang saya usahakan sepanjang saya menjelaskan itu, saya berpikir bagaimana Anda menangkapnya. Itu saya berpikir Anda menangkap. Jadi bukan kepuasan saya menjelaskan saja, tapi berpikir bagaimana itu diterima. Ya. Satu lagi alat untuk menerima itu hati. Ya. Tanpa menggunakan hati, maka kadang-kadang ilmu pengetahuan itu hanya berlalu di akal, tidak masuk ke hati. Karena bagaimanapun kita berkenaan dengan Al-Quran, kita harus mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu paling tidak, pertama kita mengerti teksnya, kemudian paham maksudnya, atau dalam bahasa Inggrisnya the idea behind ya. Kemudian setelah kita paham, kita masukkan dalam hati. Kita jadikan bahan di dalam hati kita. Istilahnya dalam bahasa yang populer ya terjadi internalisasi. Dalam arti bagaimana kita laksanakan ya, cara yang terbaik kita laksanakan. Kemudian kita yang paling tinggi adalah bagaimana kita menyaksikan bahwa itu benar. Itu saya kira sulit untuk menyaksikan itu benar. Ya. Sudah pasti kalau satu ayat kita bisa saksikan itu benar, artinya suatu proses yang panjang ayat tersebut kita laksanakan atau melihat, menyaksikan bagaimana itu dilaksanakan dan dampaknya yang positif sudah kita rasakan sebagai berkah, maka kita dapat menyaksikan bahwa itu benar. Jadi perlu perjalanan yang panjang. Kembali ke ba tadi. Ba tadi artinya segala yang kulakukan ini hanya untukmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya basmalah itu memiliki semangat yang sama ya. Semangat menjadikan nama Allah itu sebagai pangkal titik tolak. Dalam arti satu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kulakukan ini mendapat pertolongan darimu gitu. Kemudian kita memulai pernyataan, dengan mengucapkan bahwa aku mulai pekerjaan ini atas nama Allah. Jadi ada dua, ya, satu sisi dari sisi kita, dari sisi pribadi kita, memulai pekerjaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya, dari sisi internal ya, permohonan perlindungan kepada internal, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai internal, eksternal. Jadi memohon bantuan yang tidak mungkin kita bisa
melindungi diri. Karena trik-trik setan itu sangat licik, sangat, dan kadang-kadang kita sudah jadi setan tanpa sadar. Misalnya saja kita terhadap pendapat umum, kita tidak sadar, misalnya pendapat kita umum, kita sesuaikan yang umum itu, dan yang umum itu berpendapat tidak sejalan dengan Al-Quran. Kita tidak sadar bahwa itu kita sudah menjadi setan tanpa sadar. Kembali ke ba, yaitu kalau kita membaca bismillah, ya, akan terhindar dari nafsu, dorongan, atau ambisi, atau kepentingan pribadi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ya. Terhindar dari itu. Insya Allah kita kalau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita lakukan, ya. Setiap apa yang kita lakukan, masukkan uang ke infak, ke celengan, ke kotak amal dengan mengucapkan Bismillah, mengandung arti bahwa semata-mata karena Allah, mohon kiranya itu bermanfaat, mendapat berkah, ya. Itu pertolongan internal. Kemudian ada proses internal di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada semacam kepedean, karena pintar barangkali, karena kita berkuasa, punya kekuasaan, kita punya kelebihan. Saya kira sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya. Mungkin kita punya kekuasaan, kenyataan kita memang pandai, memang kenyataan, ya. Kalau secara normal itu hal yang nyata, ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillah, kita menafikan, meniadakan apa yang kita rasakan, itu, sehingga kita mengucapkan Bismillah. Jadi itu maksudnya itu menghilangkan, membantu supaya kita terhindar dari kesombongan dan lain-lain. Jadi dari eksternal kita mohon auzubillahi minasyaitonirrajim, godaan setan, semua itu godaan setan. Dari internal kita baca basmalah. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, coba renungkan di dalam hati, resapkan di dalam hati. Jangan ilmu pengetahuan itu bisa berlalu, ya, bisa berlalu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita ditambah ilmu. Rabbi zizni ilma. Yang dalam surah Toha 114. Rabbi zizni ilma. Ya Allah, berilah tambahan ilmu. Kalau menurut hadis, Rabbi zizni ilma warzuqni fahma. Tambahan ilmu dan berikan kepahaman terhadap apa. Itu doa yang sangat sangat penting, sehingga siapapun dia, seorang guru, ya, itu sebagai orang yang perantara saja, ya, sebagai orang yang perantara saja. Itu penting diajarkan supaya jangan terjadi kesirikan oleh ilmu. Ini yang berbahaya itu syirik karena ilmu. Jadi semua orang berharap mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau datangnya itu dari tausiah seperti ini, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala hanya melalui perantaraan tausiah seperti ini. Itu harus ditanamkan baik ke dalam diri pribadi guru ataupun diri pribadi yang belajar. Jangan sampai timbul kesyirikan, karena saya kira sudah banyak kita lihat misalnya terhadap seorang guru terjadi taklid yang salah gitu ya. Jadi kalau saya ditanya misalnya soal mazhab, misalnya mazhab Pemalan ini pakai mazhab apa gitu. Saya lebih cenderung tidak menonjolkan mazhabnya, tapi aku insya Allah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui pemahaman Imam Syafi'i. Gitu. Jadi kita tidak salah artinya. Tapi kalau kita bertaklid satu mazhab sampai bertegang, itu satu kekeliruan yang besar saya kira. Oleh sebab itu doa itu harus betul-betul kita resapi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu itu datang kepada kita. Yang ketiga yaitu berkah ya. Mubarakah, artinya semoga pekerjaan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam arti membaca basmalah itu tidak selalu hal-hal yang kecil. Bisa saja suatu hal yang besar gitu ya. Untung Pak Harto, di zaman Pak Harto itu dia menasionalisasikanlah segala ucapan Bismillah gitu. Kalau dia meresmikan sesuatu proyek gitu, dia Bismillah, itu sangat besar pengaruhnya terhadap keberkahan daripada apa-apa yang dilakukan. Saya kira untuk hari ini kita selesai cukup dulu ya dengan baca Bismillah. Itu memulai suatu pekerjaan apapun jenisnya ya. Jadi pekerjaan yang besar pun bisa dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan dimulai dengan bacaan basmalah, itu insyaallah berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah bersabda, setiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut cacat. Menurut terjemahan Pak Kures, cacat. Tapi menurut para kiai-kiai umumnya akhta, jadi terputus. Jadi ibarat apa yang kita lakukan itu tidak tercatat di dalam amal kita. Jadi waktu kita menyaksikan nanti di alam akhirat nanti, waktu menyaksikan hisab, toh tidak muncul gitu. Tidak muncul dalam slide, dalam penampilan ya, karena nanti kita ceritakan dalam juz Ammah ya. Jadi tidak tampak. Nah, mumpung saya ingat, barangkali ada banyak pekerjaan yang kita lakukan ya
di zaman kita muda, di zaman kita berkuasa, ya, di zaman kita banyak hal yang kita lakukan, tapi tidak dimulai dengan bismillah. Ya. Nah, kita jadikan itu doa harapan. Pertama mengucapkan istighfar dulu. Kita ingat sesuatu yang dulu kita kerjakan, tapi mungkin karena belum punya pengetahuan, belum punya pengetahuan, ataupun karena hal-hal lain sehingga kita lupa mengucapkan bismillah. Kita doa, Allahumma taqabbal minna. Mudah-mudahan apa-apa yang kulakukan dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, insyaallah kita lanjutkan selama musim corona ini. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah itu rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.